Dear students, selamat datang di kelas online. Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap jaga kesehatan. These times, social distancing sedang diberlakukan sehingga kita terpaksa melakukan pembelajaran secara online. Tapi tidak mengurangi semangat kalian, bukan? Oke, ini adalah materi pertama dalam kelas debate. Apakah itu motion? Motion adalah hal penting di dalam debate karena ini adalah core element yang paling ditunggu. Motion is a specific statement that defines the topic in debate. It is a plan that is proposed by affirmative team that will underline all discussion carried out in debate tournament. Ini merupakan sebuah isu utama yang digunakan dalam debate dan bersifat kontroversial. Ada pro dan ada kontra, ada worth, ada worthless, dan juga ada fakta dan tidak. Motion adalah permasalahan yang didiskusikan dalam debate dan menjadi pusat dari masalah atau kontroversi di mana tim afirmatif dan tim negatif saling bertentangan dalam ide. Contoh, this house believes that feminist movement should support the narrative that beauty does not matter over the narrative that all bodies are beautiful. Parlemen lebih mementingkan pentingnya pemahaman bahwa tubuh manusia bukanlah perkara yang harus dipikirkan secara mendalam ketimbang menekankan naratif tentang semua tubuh itu indah. Jadi di sini terdapat sebuah kontroversi. Tim satu dan tim yang lain akan memiliki sebuah perbedaan dalam berpikir dan bagaimana memandang value tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang lain. This house supports the use of tiger parenting techniques. Bahwa penggunaan teknik tiger parenting itu perlu diterapkan atau tidak. Jadi terdapat sebuah perbedaan pemahaman dan inilah menjadi sumber kontroversi yang menjadi landasan debate bagi tim masing-masing tim positif dan tim negatif atau tim afirmatif dan tim negatif. Affirmative team adalah tim yang mendukung proposisi atau motion yang diajukan. Sedangkan tim negatif berada pada posisi yang tidak setuju atau bertentangan dengan proposisi yang diajukan. Ini misal ya, seperti seorang penjahit yang akan membuat sebuah baju. Demikian pula seorang debaters, mereka harus memotong-motong kain menjadi kecil agar bisa diketahui bagaimana dan cara apa sehingga kita bisa memahami atau membuat plan, isu untuk menyerang tim lawan dengan argumen yang bagus. Demikian pula seorang debaters, mereka sebelum menyerang lawan, mereka harus breakdown motion yang ada menjadi kecil-kecil, memberi definition motion tersebut, lalu mencari tahu permasalahan apa yang terjadi di balik proposisi tersebut. Akan lebih bagus lagi jika kita bisa memperkirakan kemana proposisi ini akan dikaitkan pada beberapa sektor publik, misal nih, ekonomi, legal, politik, sosial, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berlanjut ya pada jenis motion berikutnya. Nah, untuk yang ini ada lagi beberapa tipe motion yang perlu dipertimbangkan. Setiap debaters perlu menganalisa perbedaan ini untuk menentukan langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Pertama adalah value motion atau bisa dikenal dengan sebutan nih ya, value motion atau bisa dikenal dengan sebutan belief motions. Something is of inherent worth. Jadi di sini motion jenis ini bersifat evaluative. Jadi dinilai dari segi value atau nilai yang terkandung dalam motion tersebut. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan informasi terkait untuk membuktikan evaluasi motion tersebut. Jadi ini bersifat reflektif, bersifat mengevaluasi. Jadi ada value, something is of inherent
worth, fact, dan kemudian ada policy. Nah, untuk value, contohnya ya, this house believes that the internet is dangerous. Jika Anda amati pada motion kali ini menunjukkan sebuah penilaian terhadap subjek yang didiskusikan, bahwa sebuah internet itu bisa memiliki penilaian, yaitu dinilai berbahaya atau tidak. Nah, disinilah kontroversi timbul antara tim afirmatif dan tim negatif, antara bahwa mereka berpendapat internet itu bisa berbahaya atau internet itu tidak berbahaya. Mereka start dengan mengawali itu dengan menunjukkan karakteristik dan klasifikasi dan bagaimana definisi dari berbahaya itu. Lalu kemudian tahap yang kedua, mereka berusaha membuktikan apakah definisi itu sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. Nah, karena ini bersifat evaluatif antara bahaya atau tidak, maka oleh sebab ini termasuk value motion, kategori value motion. Perlu diperhatikan ya, nanti pada tugas yang akan saya berikan, kalian akan diberi tugas untuk membedakan antara apakah motion ini bersifat value, ataukah bersifat fact, ataukah bersifat policy. Lain lagi dengan contoh berikutnya, this house believes that there is too much money in sports. Pada motion berikut ini terdapat sebuah penilaian, apakah dana untuk sport itu terlalu banyak atau sedikit. Maka ini bersifat mengevaluasi. Maka debat itu akan berbicara seputar pendefinisian apa arti too much ya. Di sini apakah arti too much secara langsung dalam pembiayaan sport, dan bagaimana membuktikan bahwa sport itu memang benar-benar menghabiskan money yang too much ataukah tidak. Oleh sebab itu, motion ini termasuk kategori value motions. Selanjutnya, this house would rather economic development than environmental protection. Di sini terdapat makna tersirat bahwa perkembangan ekonomi lebih baik daripada upaya proteksi lingkungan. Ini adalah hasil dari sebuah evaluasi, sebuah keyakinan bahwa perkembangan ekonomi lebih memiliki value daripada proteksi environment. Di sini, para debaters harus mendefinisikan sebuah karakteristik mengapa satu faktor lebih baik dari yang lain, dan pembuktian apakah memang itu sesuai fakta dan bukti yang dikumpulkan. Oke, nah sekarang kita beralih pada jenis motion berikutnya, yaitu fact motion. Something is or is not. Motion ini membuat kita berpikir, apakah sebuah statement dalam motion itu sesuai fakta atau tidak, benar atau tidak, apakah motion itu mengandung kebenaran atau fakta itu mengandung kekeliruan. Ini merupakan sebuah proposisi yang bersifat deskriptif, di mana afirmatif tim akan teguh mengungkapkan bahwa proposisi itu benar atau motion itu benar, dan tim negatif dengan mantap dan teguh hati mengatakan bahwa itu salah. Dan ini memang debat yang berfungsi untuk mencari sebuah kebenaran fakta. Maka jika Anda menemukan motion yang bersifat benar atau tidak, atau keliru atau salah, maka besar kemungkinan itu termasuk kategori fact motion. Nah, misal nih ya, this house believes that Sumanto is guilty of cannibalism. Di sini terdapat sebuah motion yang mencari sebuah kebenaran. Apakah benar Sumanto ini bersalah atas perbuatan kanibalisme, memakan orang, ataukah Sumanto itu tidak bersalah atas perbuatan cannibalism? Contoh lain, this house believes that the stock market will decline next year. Motion ini bersifat sebuah fakta prediktif, yaitu memprediksi sebuah gambaran prediksi mendatang. Nah, contoh yang lain ya. This house believes that human activity causes greenhouse warming. Di sini ada sebuah perdebatan, apakah benar itu memang menyebabkan greenhouse atau tidak. Nah, sekarang kita beralih pada policy motion. Jenis policy motion ya, jika Anda mendapati bahwa
Motion yang diberikan untuk diskusi debat adalah suatu topik yang bersifat membawa perubahan, sebuah keinginan untuk melakukan aksi untuk perubahan masa depan, atau untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Besar kemungkinan itu adalah jenis policy motion. Di sini, seseorang itu bertugas menjadi afirmative team dikala mendapati bahwa motion itu tentang policy. Maka, mereka harus memastikan bahwa rancangan strategi yang mereka ajukan itu sesuai minat dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan tiga faktor ya, harm, inherency, and solvency. Jika Anda tim afirmatif, alangkah baiknya jika Anda menunjukkan bagaimana rencana kebijakan itu bekerja dengan baik dan bisa diterapkan. Sebaliknya, tim negatif akan melakukan sebaliknya. Dia berusaha untuk meyakinkan bahwa jika policy itu diterapkan, tidak akan membawa perubahan yang diinginkan atau tidak mungkin bisa diterapkan. Jadi tidak ada gunanya ada kebijakan tersebut. Atau bahkan tim negatif bisa menggunakan strategi lain bahwa mereka bisa meyakinkan bahwa kebijakan tersebut justru membawa hal yang tidak diinginkan atau bahkan justru memperparah keadaan. Tim negatif bisa membicarakan apa kemungkinan terburuk apabila policy plan yang ditawarkan oleh tim afirmatif itu diterapkan. Motion ini mengharuskan tim debate untuk menyiapkan secara spesifik plan of action. Tim afirmatif harus meyakinkan bahwa policy yang diajukan itu memang diperlukan dan sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sini, motion mengarahkan kita pada sesuatu yang sesuai dan sebaiknya dilakukan atau bahkan sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya ya, this house would enact the proposed tax bill. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat rencana strategi penerapan tagihan pajak yang baru dan diyakini dapat membawa solusi dari masalah yang sudah ada. Karena bersifat membawa perubahan dan menggunakan strategi kebijakan, ini dikategorikan sebagai policy motion. Contoh yang lain, this house believes that more dormitories should be established in this campus. Di sini terdapat sebuah rencana kebijakan baru, yaitu pembangunan asrama di sekitar kampus. Sebuah planning untuk perubahan yang sudah ada. Oleh sebab itu, ini juga disebut dengan motion of policy. Contoh lain, this house would not rise premium fee of BPJS insurance health. Ini sebuah motion yang memproposikan sebuah kebijakan terbaru bahwa biaya BPJS kesehatan tidak perlu dinaikkan, tapi memberikan extra scrutiny on the expense of BPJS sehingga biaya yang sudah ada itu sudah mencukupi, bahkan lebih dari cukup untuk memanage kebutuhan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, students, demikian mata kuliah saya hari ini. Akan ada tugas yang harus Anda kerjakan ya. Di sini. Nanti pada kolom tugas yang saya bagikan di Siakat, Anda bertugas untuk saya berikan beberapa contoh motion di sini seperti ini ya. This house prefers Asian values to Western liberalism. Nah, kalian harus mengkategorikan ini termasuk motion yang mana? Apakah motion value atau fact atau policy? Demikian pula dengan nomor-nomor yang ada selanjutnya. Tugas kalian untuk mengerjakan ini mencentang, kalian print dulu ya. Kalian download dari kolom tugas di Siakat, kemudian kalian silang atau kalian centang atau kalian lingkari, terserah kalian menjawab seperti apa. Kemudian foto. Setelah difoto, unggah ke Siakat. Pastikan kalian tidak melewati deadline yang saya berikan. Saya memberikan deadline 1 minggu. Silakan Anda mengerjakannya di rumah. Stay safe dan selamat mengerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam, pagi, selamat petang, selamat pagi, dan selamat siang. Have a great one.